Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fas Mufid Mutakin dengan NIM 2023 31107. Di sini saya akan memaparkan bagian saya yaitu finalisasi estimasi biaya untuk fase deployment dan maintenance atau bisa juga dibilang bagian deployment ya, bagian deployment singkatnya. Oke, kita nggak perlu lama-lama, kita langsung saja lanjut kepada identifikasi kesalahan teknis atau kesalahan kita saat sebelumnya dengan tim saya dan rekan-rekan pada draft UTS sebelumnya. Kami menemukan ketidaksinkronan pada satuan upah, yaitu rate, untuk tim teknis di fase akhir maupun semua tahap. Yang dimana itu menggunakan format desimal yang tidak wajar sehingga tidak mencerminkan standar gaji profesional per man day. Hal ini menyebabkan estimasi biaya untuk tahap krusial seperti pemantauan sistem menjadi tidak valid. Oke, yang dimana contohnya atau bisa juga ya pada gambar yang saya terapkan ini, yang dimana menggunakan format desimal. Oke, kita lanjut kepada kalibrasi harga satuan cost normalization. Oke, jadi di sini bisa dilihat di tabel kami menetapkan standar honor spesifik yang dimana harga satuan deployment engineer-nya itu dikalibrasi menjadi 728.000 per satuan kerjanya, dan untuk satunya lagi kita pengembangan perangkat lunak tingkat lanjut kita kalibrasi dengan Rp1.364.000 per satuan kerjanya. Lalu ini, angka ini memastikan anggaran kita cukup untuk membayar tenaga ahli saat sistem mulai diluncurkan. Oke, kita lanjut ke realisasi anggaran tahap deployment. Berdasarkan resource sheet yang yang saya lihatkan kepada teman-teman, yang di mana itu mengalokasikan ya. Jadi setiap pemantauan dan pemeliharaan ini dialokasikan 5 sesi atau unit dengan anggaran atau ya dengan total biaya Rp3.640.000, dan juga untuk pengembangan perangkat lunak tingkat lanjut itu merupakan 4 sesi atau unit yang dialokasikan atau dengan total biaya anggaran Rp5.456.000. Jadi jika ditotalkan atau di total alokasi dana untuk tahap kali ini adalah Rp9.096.000 dengan total segitu. Oke, kita lanjut kepada terakhir yaitu analisis arus kas dan kesimpulan akhir yang akan saya berikan, yang di mana ini terdapat cash flow progresif. Nah, yang di mana itu menunjukkan akumulasi biaya dari awal hingga akhir, lalu dapat dilihat pergerakan biayanya itu yang konsisten, naik dari Rp728.000 hingga menjadi Rp17.464.000. Oke, dengan kesimpulan simpelnya itu, dengan total itu, seluruh kebutuhan dari development hingga deployment telah tercover sepenuhnya. Nah, jika teman-teman melihat dengan, perhitungan ini yang di mana, total anggaran akhir deployment dan juga tahap sebelumnya yaitu, pengujian, yang di mana 17.464.000 ini dikurangi dengan 9.100.000 dengan hasil 8.364.000 ini tidak sesuai dengan total anggaran pada sesi, itu tidak masalah, menurut saya, dikarenakan, kita memang ada sedikit variasi antara angka realisasi arus kas ini dengan, dengan total rencana di resource sheet rencana kita tadi yaitu 9 juta sekian dengan 8 juta ini. Nah, jika dilihat itu tersebut selisih sekitar 700.000, ini kami tetapkan sebagai dana cadangan buffer untuk mengantisipasi fluktuasi biaya deployment di lapangan. Namun secara garis besar alokasi dananya sudah aman dan mencakup seluruh komponen utama yang saya jelaskan sebelumnya dan dipastikan valid, eee, itu mencakup seluruh komponen. Dan juga untuk kesimpulan yang saya ambil, dengan dokumen anggaran UAS kali ini saya menyatakan valid. Oke,
dan juga siap untuk dieksekusi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika emang ada salah kata dan penjelasan pada, penjelasan kali ini dalam estimasi biaya dan penjadwalan proyek. Bagian deployment ini mohon dimaafkan. Terima kasih.